ajaran 2021-2022 telah tergabung menjadi siswa Madrasah Aliyah Masudiyah. Kalian telah melalui Matsama, masa orientasi ta'aruf madrasah, yaitu di Aliyah Masudiyah, yang sudah tergabung dalam 3 grup, yaitu Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Basyariyah, dan Ukhuwah Wataniyah. Tetap semangat anak-anak, ya. Kita lanjut, yaitu kita akan memasuki area gedung Madrasah Aliyah Masudiyah yang tercinta. Ya anak-anak, kita lanjut. Ini terkait dengan yang ada di sini, yaitu kita sebagai keluarga besar MA Masudiyah, yaitu tetap bersatu untuk melawan masa pandemi COVID-19 ini. Di sini juga ada seirama dengan gerakan masyarakat, di mana kita harus menjaga lingkungan ini tetap bersih dan juga tetap sehat. Karena itu kita patuhi 5M, yaitu anak-anak memakai masker selalu ya. Nah, kemudian mencuci tangan seperti tadi yang dicontohkan, menjaga jarak aman dengan sesama, dan juga menjauhi kerumunan serta membatasi mobilitas dan interaksi. Karena itu anak-anak, sesuai dengan sekarang, karena kalian masih masuk dalam PPKM, ya maka kalian sekarang ini adalah menggunakan kegiatan belajar mengajar secara daring atau virtual, sehingga dilaksanakan di rumah tetapi tetap terpantau dalam luring dan juga online secara virtual. Mari sekarang kita lanjutkan untuk kegiatan aktivitas, yaitu tentang kurikulum di Madrasah Aliyah Masudiyah. Kalian telah tergabung sebagai anak-anak atau pelajar di Madrasah Aliyah Masudiyah. Tetap semangat, ya, fokus dan tekun belajar. Kalian adalah nantinya akan menjadi profil pelajar Pancasila. Sebagai pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, anak-anak, karena itu tetaplah fokus dalam kegiatan ini, yaitu kalian akan sebagai profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Kelima gotong royong. Dan yang keenam kreatif. Karena itu anak-anak, marilah sebagai info di sesi ini, yaitu tentang info program madrasah dan kurikulum MA Masudiyah di masa era pandemi COVID-19 ini. Simaklah sajian berikut ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Matsama, selamat siang semuanya. Bagaimana keadaan Anda semuanya? Anak-anak masih tetap semangat? Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, dan jangan lupa anak-anak tetap selalu menggunakan protokol kesehatan, gunakan masker. Langsung saja anak-anak, saya di sini Ibu Nur Kholilah, biasa kalian panggil dengan Bu Kholil. Saya akan menyampaikan materi Matsama yang berkaitan dengan info program madrasah dan kurikulum pembelajaran COVID-19. Perlu anak-anak ketahui, sistem pembelajaran di tahun pelajaran 2020 dan 2019
ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita sedang diuji kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di era sekarang ini adanya masa pandemi COVID. Karena itu berimbas juga di dunia pendidikan, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kita menggunakan via online, menggunakan virtual class. Pembelajaran secara online atau daring tetap kita laksanakan. Tidak mengurangi daripada tujuan pembelajaran di Madrasah Aliyah Masjidiyah. Anak-anak tentunya tahu bahwa visi Madrasah Aliyah Masjidiyah adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan bermanfaat bagi umat. Anak-anak dengan visi dan misi yang harus kita capai itu, maka Madrasah Masjidiyah tahun pelajaran 2020-2021 memiliki target. Targetnya adalah program madrasah menjadi juara KSM di tingkat kabupaten. Kemudian yang kedua, masuk ke perguruan tinggi negeri atau PTN. Dan yang ketiga, terintegrasinya mata pembelajaran yang terkait dengan muatan lokal dan mata pelajaran yang di era sekarang ini dibutuhkan di dunia industri. Kemudian yang keempat, yaitu terintegrasi dengan program kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga kalau diamati, selain itu banyak sekali juga target daripada Madrasah Aliyah Masjidiyah, di mana kita punya banyak sekali program-program sekolah, ada program intrakurikuler dan juga ada program ekstrakurikuler. Berkaitan dengan kurikulum anak-anak, tentunya terlebih dahulu anak-anak harus tahu apa yang dimaksud dengan kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam penyelaksanaan kurikulum, kita mengacu pada kurikulum dari Kemendikbud dan juga dari Kemenag. Kemendikbud adalah untuk mata pembelajaran yang umum, sedangkan mata pembelajaran yang agama adalah mengikuti kurikulum dari Kemenag. Perlu anak-anak ketahui bahwa kurikulum di Madrasah Aliyah Masjidiyah ini adalah ada program pembelajaran MIPA dan ada program pembelajaran IPS. Nantinya kalian sebagai kelas 10 akan dibagi di jurusan peminatan sesuai dengan tes peminatan kalian secara online serta tes dari bakat skolastik yang online, juga berdasarkan keinginan, minat daripada kalian sendiri. Semua itu nantinya akan membawa kalian untuk menuju ke program pembelajaran yang MIPA dan program pembelajaran IPS. Ada karakteristik tertentu pada program pembelajaran MIPA dan juga program pembelajaran IPS. Mengenai
Jika Anda masuk ke kelas program MIPA, maka struktur kurikulum peminatan MIPA adalah sebagai berikut. Ada kelompok A, yaitu mapel umum. Kelompok A ini adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Pendidikan agama dan budi pekerti, nantinya kalian akan mempelajari Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Yang kedua, mempelajari pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Arab. Kelima, matematika. Keenam, sejarah Indonesia. Ketujuh, bahasa Inggris. Kemudian ada kelompok B. Kelompok B umum itu ada mata pelajaran 1. Sejarah budaya, 2. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, 3. Prakarya dan kewirausahaan. Prakarya dan kewirausahaan itu nanti meliputi 4 bidang, yaitu kerajinan, pengolahan, budidaya, dan rekayasa teknologi. Mapel yang keempat adalah berkaitan dengan muatan lokal. Muatan lokal di Madrasah Aliyah Masudiyah ini adalah ada mustalah hadis dan juga nanti ada faraid yang berkaitan dengan hukum waris di kelas 12. Kemudian ada kelompok C. Kelompok C ini adalah kelompok peminatan, di mana menjadi karakteristik daripada program MIPA. Yaitu apa peminatan akademiknya? Yang pertama adalah matematika, kedua biologi, ketiga fisika, dan yang keempat adalah kimia. Kelompok C peminatan juga ada mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan ini adalah mata pelajaran lintas minat, di mana karakteristik khususnya program MIPA, maka lintas minatnya itu akan memilih dari mata pelajaran yang ada di IPS dan mata pelajaran yang ada di program bahasa. Ada 2 mata pelajaran lintas minat dari program MIPA. Yang bahasa nanti anak-anak mengambil bahasa dan sastra Inggris, sedangkan yang berbasis IPS anak-anak nanti akan diajari materi tentang ekonomi. Nah, itu adalah struktur kurikulum peminatan MIPA. Matematika, ilmu pengetahuan alam. Sedangkan kurikulum yang kedua yaitu struktur kurikulum peminatan IPS. Struktur kurikulum peminatan IPS, kelompok A meliputi pendidikan agama dan budi pekerti, Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Keempat, bahasa Arab. Kelima, matematika. Keenam, sejarah Indonesia. Ketujuh, bahasa Inggris. Kelompok B umum. Yang pertama, seni budaya. Yang kedua, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Yang ketiga, prakarya dan kewirausahaan. Yang keempat, mulok, yaitu mustalah hadis. Dan di kelas 12, faraid. Kemudian kelompok C yaitu peminatan, di mana peminatan akademik
Yang pertama, geografi. Kedua, sejarah. Ketiga, sosiologi. Dan keempat, ekonomi. Sedangkan mata pelajaran pilihan yang menjadi lintas minat di program peminatan IPS itu adalah diambil dari yang berbasis program bahasa dan berbasis program MIPA. Untuk lintas minat IPS diambil mata pelajaran biologi dan bahasa serta sastra Inggris. Jadi anak-anak, itu adalah program pembelajaran di struktur kurikulum untuk program MIPA dan program IPS. Sedangkan anak-anak selain itu ada kegiatan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri itu adalah meliputi kegiatan pelayanan konseling serta banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Masyudiyah ini, yaitu ada kegiatan ekstrakurikuler yang nantinya akan diterangkan tersendiri, yaitu ada ekstrakurikuler wajib dan juga ada ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib yang harus ditempuh adalah pramuka. Sementara ekstra pilihan 2 itu nanti adalah pilihan yang diambil 1 ekstra pilihan. Untuk sementara ini, maka yang ekstra pilihan pramuka yang difasilitasi untuk pembelajaran di masa pandemi COVID ini. Untuk menyusul lebih lanjut nantinya akan ada ekstrakurikuler yang pilihan. Akan nantinya sama dengan di pembelajaran tahun-tahun sebelumnya, siswa akan difasilitasi untuk kegiatan ekstrakurikuler, yaitu pilihan. Terus anak-anak, di sistem penilaian kurikulum 2013 ini, yaitu kalian harus mencapai KKM, yaitu kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal untuk mapel mata pelajaran yang saya bacakan tadi di Masyudiyah ini, standar minimalnya adalah 75. Sehingga anak-anak tidak boleh berada di bawah nilai 75 untuk tuntas. Tuntas itu adalah nilainya 75. Jadi 75 ke atas. Perlu anak-anak ketahui bahwa nantinya di sini ada penilaian, yaitu hasil belajar, yaitu ada penilaian ulangan harian, penilaian berbasis kinerja. Jadi penilaian itu nantinya anak-anak di buku rapor kalian, buku penilaian, itu ada penilaian kognitif atau pengetahuan, dan ada penilaian psikomotor atau praktek, dan satu lagi ada penilaian sikap. Kemudian yang perlu anak-anak ketahui juga, selain penilaian ulangan harian dan penilaian kinerja, maka di Madrasah Aliyah Masyudiyah ini ada penilaian tengah semester. Itu nanti yang kalian tempuh juga. Kemudian ada penilaian akhir semester pas, dan di akhir tahun itu ada penilaian akhir tahun. Bagaimana proses pembelajaran di masa era pandemi COVID ini? Sistem pembelajarannya anak-anak seperti yang dilaksanakan pada Matsama kali ini. Nantinya Bapak Ibu guru akan menggunakan, yaitu ada grup WA yang pertama di kelas, kemudian juga ada grup classroom, yaitu menggunakan Google Classroom. Kemudian ada sistem yang difasilitasi di Madrasah Aliyah Masyudiyah, yaitu ada e-learning Madrasah Aliyah Masyudiyah, dan ada Google Form, serta ada Yahoo dan YouTube. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang akan digunakan Bapak Ibu guru.
Sementara yang difamiliarkan ke kalian adalah seperti daftar presensi yang menggunakan Google Form, kemudian materi yang di-share lewat grup WA dan lewat Google Classroom, serta materi yang di-share yang lewat e-learning Madrasah Masyhudiyah yang difasilitasi kerjasama dengan e-learning, yaitu Kementerian Agama. Perlu anak-anak ketahui, kalian meskipun di era pandemi COVID ini harus tetap semangat belajar. Semangat belajar yaitu tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dalam perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tetap semangat anak-anak. Pembelajaran tidak harus secara tatap muka. Anak-anak juga bisa nantinya mendownload materi yang sudah ibu bapak guru share lewat e-learning madrasah. Di situ nantinya sudah tiap pembelajaran bapak ibu guru yaitu akan men-share materi pembelajaran di kelas yang berbasis virtual atau kelas online. Pembelajaran secara daring atau online itu kita nantinya harus tetap aktif karena di sana nanti difasilitasi juga menggunakan Zoom, menggunakan Meet, di mana itu adalah media daring yang anak-anak wajib tatap muka secara virtual. Dengan menggunakan Zoom Meet maka akan kelihatan wajah-wajah kalian siapa yang itu online dan siapa yang tidak online. Sehingga nantinya juga bisa dari dua arah di pembelajaran itu kita nantinya akan bisa langsung berdiskusi secara online di dunia maya, akan tampak wajah dari muallim, juga akan tampak wajah dari anak-anak hebat semuanya. Anak-anakku MA Masyhudiyah, kalian adalah siswa-siswi yang bisa dibanggakan di Madrasah Aliyah Masyhudiyah. Kalian adalah siswa-siswi hebat yang nantinya harapannya adalah bisa nantinya juga bahkan melebihi menyamai dari kakak-kakak kelas kalian. Kakak-kakak kelas kalian banyak sekali yang di pembelajaran yaitu mereka ikut lomba-lomba karya ilmiah dan bisa mendapat kejuaraan. Baik itu lomba mata pelajaran atau juga lomba tentang kegiatan ekstrakurikuler. Juga banyak sekali kakak-kakak kalian yang sukses, yaitu yang diterima ke perguruan tinggi negeri. Ya, banyak sekali mereka yang bisa menjadi contoh teladan bagi kita semua. Karena itu anak-anak yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kriteria kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas kalian nantinya bagaimana supaya bisa naik di kelas 11. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester di tahun pelajaran 2021 dan 2020 ini. Jadi di semester 1 dan di semester 2. Dibuktikan dengan apa? Nanti secara dunia virtual seperti ini, Bapak Ibu guru akan punya absensi secara online. Ada Google Form yang kalian dibagikan, ada e-learning yang classroom juga, semua itu ada respon secara dua arah. Kemudian yang kedua adalah deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik, gitu ya. Kemudian yang ketiga, predikat kegiatan ekstrakurikuler adalah baik. Dalam hal ini adalah ekstrakurikuler yang pramuka wajib dan ekstrakurikuler pilihan nanti yang dipilih 1. Kemudian anak-anak, mapel yang sebanyak sekitar 17 dengan tambah pilihan, itu kalian harus bisa naik kalau tuntas dengan kriteria ketuntasan minimal nilai 75. Baik itu kognitif pengetahuan, psikomotor atau keterampilan, dan dengan sikap yang minimal baik. Berapa KKM tadi? Yaitu 75. Kalian diperkenankan yaitu untuk melaksanakan remedi jika tidak tuntas supaya bisa naik sebelum diputuskan untuk tidak naik.
remedial. Kemudian kriteria kenaikan lagi, ketidakhadiran izin alfa itu adalah maksimal 10% dari jumlah hari efektif selama 1 tahun. Kemudian yang terakhir adalah naik tidak naiknya adalah berdasarkan rapat pleno Dewan Guru mempertimbangkan kebijakan madrasah. Sehingga kebijakan madrasah itu kalau kalian itu adalah dinyatakan baik, maka kalian bisa dikatakan naik kelas nantinya, diputuskan. Kemudian mengenai kegiatan ekstrakurikuler itu apa saja nanti diterangkan oleh bagian kesiswaan. Nah itu ya. Kemudian yang perlu kalian ketahui anak-anak, selanjutnya anak-anak, tentang penguatan pendidikan karakter. Ada banyak sekali budaya karakter yang ada di MA Masyudi. Di antaranya adalah karakter yang selalu sapa, senyum, salam, serta karakter siswa yang berbudaya dan berakhlakul karimah. Penguatan karakter yang lainnya ditunjukkan oleh budaya siswa yang bertanggung jawab, budaya siswa yang berliterasi, budaya siswa yang berwawasan imtak dan iptek. Akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang link dengan penguatan pendidikan karakter. Selain itu di Madrasah Aliyah Masudiyah terdapat pendidikan berbasis kompetensi karakteristik lokal dan global. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global itu memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi, dan informatika. Perlu anak-anak ketahui, di sini nantinya ada banyak sekali pembiasaan-pembiasaan, bentuk implementasi dari kegiatan pendidikan yang berbasis lokal dan global. Pembiasaan di mana ada komunikasi menggunakan ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab yang selalu secara bertahap akan dibudayakan. Juga perlu anak-anak ketahui berkaitan dengan era global, maka ada implementasi program di Madrasah Aliyah Masudiyah ini, yaitu implementasi Heterogeneity Learning 4.0, di mana implementasi Learning 4.0 di Madrasah Aliyah Masudiyah adalah pembelajaran yang berbasis internet. Sehingga kita juga ini termasuk di dunia virtual maya, kita menggunakan pembelajaran berbasis akses internet dengan menggunakan digitalisasi. Nah, sehingga anak-anak ya, modal di era global kita harus terbiasa. Di era pandemi Covid ini ada semacam budaya, yaitu terbiasa dengan dunia maya, dengan kelas virtual. Kita biasa nantinya dengan tatap muka secara Zoom, secara Meet, yaitu yang disebut VCon, video conference, sehingga bisa saling dua arah. Modal ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak, yaitu pada pembelajaran di abad 21, di mana menguasai akan bergaul dalam dunia industri, yaitu dengan 4.0. Di mana era industri 4.0 ini ditandai dengan serba digitalisasi dan otomasi.
Karena itu anak-anak, tetaplah semangat, biasakan pembelajaran secara daring di dunia maya. Tidak harus secara tatap muka secara langsung, tetapi kita akan menggunakan video conference yaitu Vicon, bisa dengan Zoom, bisa dengan Meet, bisa juga dengan e-learning Madrasah Aliyah Masyudiyah. Anak-anak tetap semangat dan ikutilah semua pembelajaran di Madrasah Aliyah Masyudiyah ini dengan baik, karena akan ada absensi atau presensi yang selalu di-share tiap jam pembelajaran oleh Bapak Ibu guru. Selain itu juga ada modul-modul yang harus dibaca, bahan ajar yang harus dibaca oleh anak-anak. Anak-anak tidak harus berbasis berliterasi lewat buku perpus yang secara buku berbentuk kertas, tetapi ada perpustakaan digital di mana anak-anak itu nanti akan di-share materi oleh Bapak Ibu guru dengan menggunakan internet, yaitu berbasis modul atau berbasis e-book seperti itu. Anak-anak tinggal mendownload, mempelajarinya, sehingga literasinya secara digital. Tetap semangat anak-anak, belajar selalu, karena pembelajaran itu kalian akan selalu dipantau oleh Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru akan setia mendampingi kalian belajar secara daring, secara virtual dari rumah. Tetap semangat, berkarya, berkreativitas demi masa depan kalian semua. Karena itu anak-anak, semoga ada manfaatnya di pembelajaran kali ini. Kalian tetap nantinya menjadi anak-anak Masyudiyah yang hebat, yang dibanggakan, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nantinya akan ada soal-soal umpan balik, ya. Siapa sekarang materi yang kalian ini tatap muka ini? Ini adalah Ibu Nurholila yang biasa dipanggil Bu Holil. Nanti akan memberikan umpan balik yang akan di-share lewat Google Form berkaitan dengan materi, yaitu program sekolah dan implementasi kurikulum 2013 di era pandemi COVID ini. Sampai jumpa lagi di dunia maya, di kelas virtual yang lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anak? Dengan tadi sudah disimak semua tentunya ya, tentang info program-program Madrasah Aliyah Masyudiyah dan juga kurikulum di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, tetaplah menjadi pelajar Pancasila yang ada di MA Masyudiyah ini, yang melaksanakan visi dan misi madrasah menjadi siswa pelajar yang berakhlakul karimah dan bermanfaat bagi umat. Baiklah anak-anak, terima kasih telah bergabung menjadi siswa yang soleh-solehah di MA Masyudiyah ini, dan sampai jumpa untuk di kegiatan KBM daring atau virtual meeting di sesi-sesi berikutnya.